Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan website yang bernama yaitu altafsir.com. Jadi altafsir.com itu adalah website yang memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, seperti hukum-hukum Al-Quran, tafsir, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung dalam penjelasannya nanti. Jadi untuk yang pertama yaitu kita bisa membuka aplikasi browser, entah itu Chrome, Google atau apapun itu. Terus kita cari website yang bernama yaitu Al-Tafsir, dan ini nanti ada yang paling atas, kita pilih yang ini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Lalu di sini ada terdiri dari beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada pilihan bahasa Arab dan ada juga pilihan bahasa Inggris. Nah, jadi kita bisa memilih antara bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Misalkan kita contoh menggunakan bahasa Arab. Di sini ada yang pertama yaitu Al-Quran wa Tajwid. Ketika kita buka ini, nanti bakal ada tampilan berupa bentuk Al-Quran yang pada umumnya. Nah, di sini terdiri dari beberapa pilihan. Misalkan kita cari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, terus kita pilih ayatnya. Di sini ada pilihan ayat. Sini misalkan pilihan ayatnya ayat ke-6. Nanti akan dipindahkan langsung ke ayat 6. Nah, terus untuk fungsi-fungsi dari yang di bawah ini, yang pertama itu ada tilawatul ayat. Untuk tilawatul ayat ini di sini ada terdiri dari disediakan pilihan 3 riwayat qiraat, dan di sini ada disediakan pilihan qori-qorinya nanti. Misalkan kita pilih tilawah ayat Al-Baqarah ayat 6. Ini riwayat Hafs an Asim dengan qiraatnya Abdul Basit Ibnu Somad. Kita coba. Nanti dia bakal membacakan. Contohnya seperti ini. Nah, itu tadi adalah contoh tilawah per ayat. Kalau yang selanjutnya ini adalah tilawah per safhah atau tilawah per halaman. Jadi ketika kita memilih ini dan kita klik ini, nanti bakal dibacakan full satu lembar, bukan satu lembar, satu halaman ayat yang disediakan di sini. Selanjutnya di situ ada pilihan tafsir ayat. Karena misalkan kita milih ingin mentafsirkan Al-Baqarah ayat 7. Ayat ke-7, lalu kita klik tafsir ayat. Bentar, agak nge-frame. Oke, tafsir ayat. Nanti bakal keluar di sini tafsir ayat dari Al-Baqarah ayat ke-7. Nah, untuk mengganti kitabnya di sini ada beberapa pilihan kitab. Kita misalkan ingin menggunakan kitab tafsir apa? Sebutlah kita ingin menggunakan tafsir Al-Kasyaf. Kita klik. Nanti bakal keluar klik ini dulu. Nah, bakal keluar tafsir dengan rujukan tafsir Al-Kasyaf. Oke. Selanjutnya yaitu di sini kita ada asbabun nuzul. Jadi di sini kita bisa diberikan pilihan untuk mengetahui asbabun nuzul suatu ayat. Nah, di sini karena tidak semua Al-Qur'an punya asbabun nuzul, jadi hanya ayat-ayat tertentu yang memiliki asbabun nuzul. Selanjutnya yaitu ada al-ma'ani. Al-ma'ani ini bisa dikatakan yaitu bukan terjemah sih, penjelasan tentang makna dari ayat tersebut. Jadi dia menjelaskan inti dari penyampaian ayat tersebut namun menggunakan bahasa Arab. Oke. Kembali lagi, terus ini ada al-i'rab. Kalau kita klik al-i'rab, dia bakal
memberikan penjelasan i'rab mengenai ayat yang kita pilih tadi. Karena kita memilih ayat 7 dari surah Al-Baqarah, nanti yang keluarnya bakal penjelasan i'rab mengenai ayat ke-7 dari surah Al-Baqarah. Ini berupa contohnya. Selanjutnya di situ ada al-mawadi'. Al-mawadi' ini beberapa pembahasan di dalam ayat ke-7 ini tadi. Jadi di sini ada beberapa ringkasan-ringkasan yang membahas mengenai ayat-ayat tersebut. Jadi sudah ada dikasih kata kunci dan penjelasan-penjelasan singkat intisari dari yang disampaikan di ayat 7 ini. Dan di sini ada al-ahkam, ini buat kita ingin memilih ayat-ayat yang mengandung hukum. Bisa dipilih di sini mau ayat apa dan hukum-hukumnya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai yang di samping-samping sini. Sebenarnya ini kurang lebih saja dengan penjelasan yang awal, cuman saya akan jelaskan secara singkat. Mengenai yang pertama itu at-tafasir, yaitu tafsir-tafsir. Sini ada terdiri dari beberapa pilihan. Misalkan kita pilih surah misalkan An-Nisa ayat 4. Terus di sini kita pilih pakai tafsir apa? Tafsir misalkan tafsir Quran Al-Azim Ibnu Katsir. Terus kita klik ini untuk mencari. Nanti dia keluar penjelasan surah An-Nisa ayat 4 dan penjelasan tafsirnya di bawah sini. Terus ada ilmu Quran, yaitu ini pembahasan mengenai Quran tersebut. Terus ada maaf yang pertama tadi itu qiraat. Jadi ini qiraat ini berdasarkan kita pengen mencari berdasarkan qiraat siapa. Misalkan ini qiraat Imam Nafi. Terus dengan riwayat Qalun. Terus kita tinggal cari surahnya surah apa, Al-Fatihah dan ayat 1 contohnya. Terus kita cari. Ya. Intinya ini fungsinya untuk mencari qiraat dalam ayat. Terus ada ulumul Quran, yaitu sini mengenai pembahasan mengenai ayat yang kita pilih. Kita pilih lagi surah Al-Baqarah sebutlah ayat 10. Di sini ada asbabun nuzul. Karena tidak ada asbabun nuzul jadi tidak ditampilkan. Terus ada ini makna Al-Qur'an. Terus ada i'rabul Qur'an seperti yang tadi. Terus ada mawadi Al-Qur'an, ahkam ayat Quran seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada juga asbabun nuzul. Kita pilih ayatnya. Ayat 4 misalkan. Ya juga tidak asbabun nuzul nasih mansuh ini. Jadi bagi ayat-ayat yang ternasih atau dihapuskan itu bisa dicari di sini, tinggal dipilih. Terus ada beberapa kitab-kitab yang membahas pembahasan ini bisa kita cari sendiri. Terus ada terjemah Quran. Terjemah Al-Quran di sini kita bebas tinggal memilih, misalkan kita ingin Al-Quran terjemah ke sebutlah bahasa Indonesia kan yang mudah. Nah, kita tinggal pilih ayatnya misalkan surah An-Nisa ayat 6. Nanti bakal keluar terjemah Al-Quran dari surah An-Nisa ayat ke-6 dengan bahasa yang kita pilih. Ini contohnya dengan bahasa Indonesia. Oke, sedangkan ini ada bahsu wa faharosh. Ini fungsinya yaitu untuk mencari ayat yang atau potongan-potongan kata yang kita pilih. Misalkan kita ingin mencari kata misalkan kata Mekah, tinggal kita tulis Mekah di sini, nanti kita tinggal kita cari gitu. Jadi ini beberapa penjelasan mengenai penggunaan website altafsir.com. Mungkin dari teman-teman yang memiliki pengetahuan lebih atau kesalahan-kesalahan yang mungkin
kalian sadari dari apa yang saya sampaikan bisa diberitahu di kolom komentar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari altafsir.com. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.